Salam sahabat-sahabat Tuhan yang Tuhan kasihi dan Tuhan berkati dimanapun teman-teman berada, saudara-saudara dikasih Tuhan. Saya percaya terus semangat di dalam Tuhan dan terus mengalami kesuksesan bersama dengan Tuhan. Kembali kita bertemu dengan program berkat. Pada saat ini saya akan membahas sebuah tema renungan firman Tuhan yang akan memberkati sahabat-sahabat semua dalam menjalani new normal ini, keadaan ini. Kita tetap kuat bersama dengan Tuhan dan berjalan di dalam rencana Tuhan. Dalam kesempatan ini hal yang menarik saya akan bahas tentang apa yang menjadi makanan rohani sebagai kita pengikut-pengikut Kristus di dalam Tuhan. Saya percaya topik ini, pembahasan ini sangat memberkati kita semuanya. Langsung saja kita akan renungkan bersama-sama kebenaran firman Tuhan yang akan memberkati kita semuanya. Mari kita buka di dalam kebenaran firman Tuhan. Saya ambil dari kitab Yohanes pasal yang keempat. Di sini perikopnya percakapan dengan perempuan Samaria. Langsung saja kita baca dari ayat 31 sampai ayat yang ke-34. Sama-sama kita baca. Sementara itu murid-muridnya mengajak dia, katanya, "Rabi, makanlah." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Maka murid-muridnya itu berkata seorang kepada yang lain, "Adakah orang yang telah membawa sesuatu kepadanya untuk dimakan?" Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saya ulangi sekali lagi ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, "Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya." Saudara yang dikasih Tuhan, saya akan memberikan tema renungan buat kita semua pada kesempatan ini. Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Ini yang menjadi tema kita, pembahasan kita yang akan memberkati kita semuanya. Mari simak, ikutin renungan ini yang menjadi sumber kekuatan, pengharapan dalam setiap kehidupan kita. Yesus mengatakan, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal." Mengapa Yesus memberikan suatu perumpamaan tentang sebuah makanan? Mengapa Yesus tidak memberikan perumpamaan yang lain? Mungkin senjata atau hal yang lain. Tapi kita bisa pelajari bersama-sama bahwa pada prinsipnya berbicara tentang makanan adalah sebuah kebutuhan pokok dalam setiap kehidupan kita, yang terus-menerus kita konsumsi, yang terus-menerus kita butuhkan, yang menjadi kekuatan kita untuk kita bisa melakukan dalam segala pekerjaan-pekerjaan kita. Saya percaya dalam hal ini Yesus memberikan perumpamaan tentang sebuah makanan karena saya tahu ada sesuatu yang Tuhan mau ungkapkan tentang kebenaran ini. Kita belajar bersama-sama. Selanjutnya Yesus meneruskan sebuah pembicaraannya, responnya, tanggapannya kepada murid-muridnya pada saat itu. Yesus mengatakan, "Padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan semua pekerjaannya." Jadi sahabat semua, kita pelajari bahwa berbicara tentang makanan yang Yesus katakan pada ayat ini, berbicara tentang melakukan kehendak Bapa. Jadi kita bisa belajar dalam kebenaran ini ada dua jenis makanan yang beda versinya. Pada saat itu mungkin kita belajar sebelum Yesus mengungkapkan hal ini,
pada saat itu Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan perjalanan pelayanan yang cukup panjang, dan pada saat itu mereka mengalami kelaparan, dan Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencari makanan. Tapi saudara tahu bahwa Yesus tahu bahwa dia mau bertemu dengan seorang perempuan Samaria, karena perempuan ini ingin diselamatkan. Perempuan ini ingin mendengarkan tentang kerajaan Allah, dan Yesus tahu kebutuhan perempuan ini ingin melihat kerajaan Allah dan menyaksikan perbuatan Allah yang sesungguhnya dalam setiap kehidupannya. Singkat cerita, kita bisa melihat dalam cerita ini, kalau kita bahas dari perikop dari ayat pertama, bahwa kita melihat bahwa mengapa Yesus menyuruh murid-muridnya untuk mencari makanan. Karena pada saat itu, meskipun murid-murid Yesus sudah bersama-sama dengan Yesus, tapi Yesus tahu bahwa murid-muridnya memiliki suatu konsep tentang makanan adalah berbicara tentang hal jasmani, berbicara tentang hal yang sementara, berbicara tentang hal yang ingin dimakan secara manusia. Tapi kita bisa melihat makanan versi Yesus di sini adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya sampai selesai. Tuhan katakan, saudara dikasih Tuhan, kita bisa belajar. Yang pertama, makanan apa yang kita lakukan untuk kita, mengapa kita melakukan kehendak Bapa sebagai suatu makanan secara rohani yang terus menerus kita konsumsi, yang terus menerus kita lakukan dalam hidup kita. Yang pertama, kalau kita belajar dari ayat ini, saya mau katakan yang pertama, berbicara tentang melakukan kehendak Bapa. Yang pertama, karena hidup kita ada di dalam panggilan Tuhan. Jadi mengapa kita melakukan kehendak Bapa sebagai makanan yang utama, sebagai suatu kebutuhan yang utama yang terus menerus kita konsumsi? Karena hidup kita ada di dalam panggilan Tuhan. Saudara percaya hal ini, saudara terima hal ini menjadi kekuatan dalam hidup kita. Karena saudaraku, kita bukan hanya hidup di dalam dunia ini, terlahir di dalam dunia ini, dan kita melakukan studi, melakukan berbagai banyak pelajaran ilmu pengetahuan, dan kita menyelesaikan perkuliahan mungkin, dan juga kita ingin mendapat suatu pekerjaan yang baik, kita ingin membangun usaha dan bisnis, dan kita pengen menjadi kaya. Saya mau katakan, itu bisa saja Tuhan berikan sebagai sarana untuk kita. Tetapi prinsipnya bahwa hidup kita Tuhan tetapkan di dalam dunia ini adalah kita punya panggilan Tuhan yang harus kita selesaikan, yang harus kita kerjakan selama kita hidup di dalam dunia ini. Karena pada kebenarannya, pada suatu saat kita akan menutup perjalanan hidup kita, menutup usia kita di dalam dunia ini. Karena kita hidup di dalam dunia ini hanya sementara, hanya sebuah transit yang kita tahu bahwa kehidupan yang sesungguhnya kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaan sorga. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, yang pertama yang kita pahami, mengapa kita melakukan kehendak Bapa, karena kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya dengan poin pertama ini, saudara-saudara diberkati Tuhan. Dan di dalam kita menjalani new normal ini, kita tahu kita harus menjalani panggilan Tuhan dalam hidup kita. Kita bisa bergumul sama Tuhan. Tuhan, apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam usaha, di dalam pekerjaan kita, di dalam masa depan kita, supaya kita menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan dan hidup di dalam panggilan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kita belajar hal yang kedua. Kita buka di dalam kitab Matius pasal yang ke-7 ayat 24 sampai 26. Saya bacakan untuk kita semuanya. Di sini perikopnya dua macam dasar. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu,
tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh, yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Saudara pasti sudah pernah mendengar kebenaran firman Tuhan ini, tapi izinkan saya menjelaskan poin kedua dari mengapa kita melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Tadi yang pertama, karena kita tahu hidup kita ada di dalam panggilan Tuhan. Yang kedua, bahwa dalam ayat ini kita melakukan panggilan Tuhan, melakukan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, karena kita membangun pondasi iman kita. Di dalam ayat ini dikatakan, setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama seperti orang bijaksana yang membangun rumahnya di atas dasar batu yang kuat. Jadi yang kedua, saat kita melakukan kehendak Bapa, kita membangun pondasi iman kita yang kuat, membangun pondasi iman kita yang benar. Saat keadaan, saat pergumulan, bahkan setiap masalah-masalah yang kita hadapi tidak dapat merubuhkan, tidak dapat menggoyahkan, tidak dapat menghancurkan pertahanan iman kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam hal kedua ini saya menjelaskan lebih dalam buat kita semuanya. Pada saat pandemi ini yang kita butuhkan bahwa kita membangun kekuatan-kekuatan yang ada di dalam kita. Karena banyak orang melakukan sistem, melakukan banyak hal, hanya melakukan hal-hal yang di luar, membangun hal-hal yang aksesoris, membangun hal yang sementara. Dan kita tahu hal yang sementara, sesuatu yang aksesoris, sifatnya sementara, tidak bertahan lama dalam hidup kita. Tapi saat kita membangun dari dalam, karena kita tahu kita melakukan kehendak Bapa, sama halnya kita membangun kekuatan dasar iman kita yang kuat di dalam Tuhan, maka kita akan melihat sesuatu yang dahsyat terjadi dalam hidup kita. Karena pada prinsipnya, saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa sesuatu yang kita bangun dari dalam kita itu akan menentukan apa yang kita akan alami di luar dari diri kita. Mungkin itu pekerjaan kita, mungkin itu usaha kita, rancangan-rancangan apa yang kita ingin cita-citakan dalam hidup kita dipengaruhi dari dalam. Karena pada dasarnya hukum yang paling kuat adalah sesuatu yang kita bangun, sesuatu yang kita isi dari dalam diri kita, itu akan menentukan apa yang terjadi di luar dari diri kita. Jadi sangat penting kita mengetahui hal ini. Mengapa kita membangun pondasi iman kita di dalam diri kita? Karena kita tahu sesuatu yang kuat, sesuatu yang dapat bertahan lama, sesuatu yang dapat menghadapi situasi apapun dalam hidup ini, saat kita membangun pondasi iman kita dari dalam diri kita. Sangat luar biasa, saudara dikasihi Tuhan. Poin kedua ini, kita melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita karena kita mau membangun pondasi iman kita di dalam Tuhan. Bahkan saya mau katakan buat kita semuanya bahwa ini dengarkan baik-baik, saudara dikasihi Tuhan, bahwa apa yang kita bangun di dalam kita berbicara tentang iman, berbicara tentang pondasi kekuatan iman kita di dalam hidup kita, itu berbanding lurus dengan apa yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam segala aspek kehidupan kita. Saya ulangi sekali lagi, saudara kasih Tuhan, iman kita, apa yang kita bangun akan berbanding lurus dengan apa yang kita alami di dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita bangun pondasi iman yang kuat, hal-hal yang luar biasa dalam diri kita, kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa juga di dalam setiap kehidupan kita. Saudara diberkati Tuhan dengan poin kedua ini, bahwa kita membangun pondasi iman kita yang kuat di dalam Tuhan. Saudaraku, kita lanjut dalam poin yang ketiga. Kita mundur ayat sebelumnya, masih di pasal 7 yang sama. Di ayat yang ke-21 kita baca bersama-sama sampai ayat yang ke-23. Ayat 21,
Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa-Ku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyala daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara dikasih Tuhan, kalau kita belajar melakukan, mengapa kita melakukan kehendak Bapa? Poin satu, karena kita tahu hidup kita hidup di dalam panggilan Tuhan. Yang kedua, karena kita ingin membangun fondasi iman kita yang kuat di dalam Tuhan. Yang ketiga, mengapa kita mau melakukan kehendak Bapa menjadi suatu makanan yang utama, kebutuhan yang utama yang mendasar dalam hidup kita? Karena yang ketiga, karena kita membangun hal kekekalan dalam hidup kita. Karena kita tahu, saudaraku dikasih Tuhan, bahwa hidup sesungguhnya kita bukan ada di dalam dunia ini, tapi kita hidup bersama dengan Tuhan di dalam kekekalan. Tapi di dalam firman Tuhan ini mengatakan bahwa bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan dan masuk dalam kerajaan sorga, tetapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Jadi saudara dikasih Tuhan, kita harus mengerti hal ini, bahwa hidup kita berbicara tentang kekekalan. Pada akhirnya tadi saya sudah katakan bahwa pada akhirnya suatu saat kita akan menutup perjalanan hidup kita di dalam dunia ini. Ada masanya, ada waktunya kita kembali dengan Tuhan. Tapi yang sangat menyedihkan dalam hal ini, banyak dari ayat ini mengatakan banyak orang berseru-seru kepada Tuhan, mengatakan, Tuhan, kami sudah mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan banyak mujizat di dalam nama Tuhan, tapi Tuhan mengatakan Tuhan tidak kenal. Nah, di sini kita belajar bahwa mengapa kita mau membangun hal kekekalan dalam hidup kita, supaya Tuhan mengenal setiap kita. Karena banyak orang melakukan banyak hal selama dalam hidupnya untuk Tuhan, tapi belum tentu Tuhan mengenal dia. Tergantung motivasinya, tergantung tujuan yang dia lakukan, apakah untuk mempermuliakan nama Tuhan, atau hanya keegoisan diri sendiri, atau untuk kepentingan diri sendiri. Tapi kita belajar dari ayat ini, mengapa kita melakukan kehendak Tuhan? Karena kita mau pada akhirnya kita bersama-sama dengan Tuhan di dalam kekekalan, dan Tuhan mengenal setiap kita. Jadi dalam segala sesuatu yang kita lakukan di dalam dunia ini, selama kita hidup, selama kita ada, Tuhan mengenal setiap hidup kita. Bahkan firman Tuhan mengatakan bahwa kita adalah pusaka-pusaka Tuhan, milik Tuhan yang sangat berharga dalam hidup kita. Saudara dikasih Tuhan, saya percaya poin ketiga ini sangat memberkati kita. Mungkin kita banyak melakukan segala sesuatu, tapi kita tidak tahu tujuan akhirnya. Tapi kita tahu dalam ayat ini ada hal kekekalan yang kita perlu dapatkan, dan Tuhan kenal di sana. Saudara dikasih Tuhan, 3 poin ini saya percaya memberkati kita semua dalam kita melakukan kehendak Bapa. Tema yang sudah kita bahas, yang saya sudah bagikan buat kita semua pada saat ini, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Mungkin saat ini banyak orang berkata, bahkan teman-teman kita, mungkin teman-teman sekeliling kita, teman-teman kerja kita, tetangga kita, bahkan orang-orang terdekat kita di dalam keluarga, melihat, menyaksikan, mengapa sih kelihatan kita tetap terus semangat di dalam Tuhan, tetap terus tenang di dalam Tuhan, tetap terus on fire dalam Tuhan, tetap terus berdoa dan menyembah Tuhan, meski orang melihat usaha kita mengalami dampak pandemi pada saat ini. Mungkin banyak omset yang turun, mungkin banyak masalah-masalah yang kita hadapi, tapi kita, orang melihat kita masih bersyukur, masih senantiasa melayani Tuhan, masih terus mengucap syukur dalam Tuhan. Saya mau katakan, karena kita tahu di dalam hidup kita
Mungkin orang tidak kenal, mungkin orang tidak tahu, mungkin dunia tidak kenal, bahkan dunia tidak tahu. Ada makanan yang kita lakukan, makanan yang tidak orang tahu, tidak orang kenal, yaitu kita melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya saudara yang mendengarkan renungan ini, saya percaya kita banyak mengalami dampak dalam hidup kita. Pandemi ini, keluarga, usaha kita. Tapi saudara bisa merenungkan, mengapa kita masih ada pengharapan, masih ada kekuatan, masih ada keantusiasan di dalam Tuhan. Saya percaya karena ada makanan yang tidak orang lain kenal, ada makanan dunia tidak tahu. Makanan kita adalah melakukan kehendak Bapa dalam hidup kita. Amin. Saudaraku semua diberkati Tuhan dengan renungan firman Tuhan ini. Bahkan kita tahu mengapa kita melakukan kehendak Tuhan. Saya sudah bagikan tadi 3 poin. Yang pertama, karena kita tahu hidup kita adalah memenuhi panggilan Tuhan. Yang kedua, kita melakukan kehendak Bapa. Kita membangun fondasi iman yang kuat. Kita membangun kekristenan kita yang sejati di dalam Tuhan. Bahkan yang ketiga, kita melakukan kehendak Bapa karena kita tahu apa itu kekekalan dalam hidup kita. Karena kita tahu pada akhirnya kita pengen hidup bersama-sama dengan Tuhan, dan Tuhan kenal setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekian renungan firman Tuhan. Saya percaya renungan ini memberkati setiap kita, menguatkan setiap kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berdoa buat saudara-saudara pada saat ini yang memiliki pergumulan, yang memiliki masalah dalam keluarga, dalam usaha bisnis, dalam kesehatan. Saya berdoa dari tempat ini, semua saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku, jemaat-jemaat Tuhan yang menyaksikan tayangan ini, firman Tuhan ini, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kita semua diberkati Tuhan, kita semua hidup bersama dengan Tuhan, kita hidup di dalam rencana Tuhan, dan hidup di dalam kekuatan Tuhan. Dan Tuhan buat kita terus naik bukan turun, dan menjalani hidup dalam kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Saudara yang kasih Tuhan, sekian renungan yang sudah kita dengarkan. Saudara tetap ikutin tayangan berkat. Kita terus bersekutu, kerjakan amanat agung Tuhan dalam hidup kita. Dan saya percaya saudara ikuti selalu tayangan-tayangan berikutnya yang akan memberkati setiap kita. Karena saya akan buat terus continue untuk memberkati sahabat-sahabat Tuhan di mana kita berada. Terima kasih. Salam. Tuhan Yesus memberkati.